Innamal a'malu binniyat. Amalmu di sisi Allah tergantung niatmu. Kalau niatmu cari muka sama komisaris, niatmu cari muka sama pemegang saham, penjilat di depan dirut, maka siap kau capek kerja, kecewa, sakit hati. Begitu ada salah sedikit, dilupakan prestasimu yang 11 tahun. Yang dilihat kesalahanmu yang baru 1 hari. Capek, sakit hati, melelahkan. Tapi kalau kalian bekerja lillahi ta'ala, insya Allah menangani pasien pahala. Dan orang yang bekerja lillahi ta'ala, insya Allah melayaninya dengan hati. Tidak ketus ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kau sakit apa? Lu berapa lama? Ada juga yang begitu. Akhirnya apa? Kau dapat fulus. Tapi di hadapan Allah kau hina di hadapannya. Coba baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Haji? Inilah Pak Dokter. Saya agak mencret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya kau tanya? Nah juga begitu tuh. Oh biasa. Jangan panik. Biasa. Begitu keluar jarum. Nggak usah takut Pak Ustadz. Ini jarum. Apa nggak takut? Nggak besarnya itu jarum. Mesti ngomong. Ya ini memang sakit. Insya Allah kalau sama saya Pak Ustadz beda rasanya. Cerita-cerita. Sudah dok. Sudah indah terasa. Insya Allah melayani pasien dapat pahala. Tapi kalau melayani pasien karena membayangkan BPJS di mukanya. Yang ketawa saya sini. Maka kau dapat cuma duit dan bisa malah kau hina di hadapan manusia. Kemarin beberapa saat lalu dunia farmasi kita heboh gara-gara sirup mengandung racun yang membunuh anak-anak bangsa Indonesia. Itu kenapa? Karena dia bekerja bukan lillahi ta'ala. Baik perusahaannya maupun yang mengawasinya. Kau bisa lolos di hadapan manusia. Kau bisa mempermainkan hukum karena ada duitmu. Tapi demi Allah, kamu akan dikejar oleh mereka yang kau jadikan korban. Di dunia kau bisa lepas, tapi di akhirat mereka yang jadi korban anaknya, mereka yang jadi korban cucunya, di akhirat dia kejar kamu. Lain kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kau tahu dan kau biarkan, semua orang yang terlibat, ingat dalam Quran, tidak sebiji sarah pun yang kau lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Sebiji sarah kuman. Maka saudaraku kalau kalian bekerja lillahi ta'ala, insya Allah kalian akan mawas diri. Tapi kalau kalian bekerja pulus, kau dapat pulus tapi kau hina di hadapan Allah. Berapa lama kalian hidup? Berapa lama kalian hidup? Dan kalau kalian membuat resep, kalian menangani pasien hanya mengejar keuntungan semata. Apa Allah melarang mengejar keuntungan? Tidak, ini dunia bisnis. Tapi jangan menghalalkan segala cara apalagi mengorbankan pasien. Mereka makhluk Allah. Ingat dalam Quran, menyelamatkan satu jiwa manusia sama kalau kau menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Membunuh satu jiwa manusia sama kau hancurkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Itu pegang. Maka kalau ini kita pegang, satu orang kita selamatkan sama menyelamatkan seluruh umat manusia. Satu yang kita hinakan, satu yang kita jadikan korban, sama kita menghancurkan peradaban manusia. Ini kita pegang. Kalau ini yang kita pegang insya Allah. Maka Islam mengajarkan, bekerja itu amalkan yang Bapak ikrarkan setiap sholat. Ada doa yang disunahkan dibaca ketika selesai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa yang Bapak baca? Sunnah, doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu kita berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan segalanya kepada Allah. Kalau Bapak bekerja begini, insya Allah dunia dapat materi, dunia dapat kemuliaan, akhirat nanti kita sebagai pegawai akan menjadi amal. Kalau bekerjanya hanya karena kelak pulus, ngejar keuntungan,
Ya Allah, mana pahalaku? 31 tahun saya bekerja rumah sakit Puri Cinere. Kata malaikat, kamu bohong bos. Kamu dulu bekerja lillahi ta'ala bukan. Kamu kerja fulus, kau minta cari muka. Kau dapat di dunia, kau sudah dapat. Di akhirat tidak ada. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, apakah itu Bapak cleaning service? Apakah itu Bapak security? Apakah tenaga medis? Atau pengelola manajemen rumah sakit ini? Kalau Bapak bekerjanya lillahi ta'ala, dunia dapat penghormatan berupa duit, berupa gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Akhirat dapat pahala. Dan insya Allah 30 tahun mengabdi tidak menjadi sia-sia di akhirat kelak. Maka luruskan niat. Salah niat pasti capek. Maka kalau bekerjanya lillahi ta'ala enak Pak. Ada masalah tidak menjadi beban buat kita. Karena kita memang bukan cari muka sama manusia. Kalau kita cari muka, siap Pak. Biar barang salah kita siap. Bisa lolos di dunia. Kita bikin resep. Hanya mengejar keuntungan. Begitu kita pensiun. Kena stroke. Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Apa yang bisa dia makan Pak? Ubi rebus. Warna ungu. Anak sudah pada kerja. Tidak ada yang tungguin. Siapa yang tungguin? Istrinya yang suka ngomel. Bapak usianya sudah 65 tahun. Kena stroke tidak bisa. Makan pakai sonde, kencing pakai kateter. Tidak bisa ngomong. Istri kita usia 35 tahun. Dia datang bawa cowoknya yang dulu waktu kuliah. Bapak lihat saja sambil menangis. Kata istri, apa kau cerewet sekali ini? Auzubillah min zalik. Maka bekerja, luruskan niat. Layani pasien bukan semata-mata karena perhitungan keuntungan duniawi, tapi melayani pasien sebagai sesama makhluk Allah. Tidak peduli apa agama dan sukunya. Karena siapapun yang datang di tempat kita ini, melayani makhluk Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, percaya tidak ada pekerjaan yang tidak ada risikonya. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada masalahnya. Bapak pikir Ustadz ini tidak ada masalah dalam kerja? Bapak Ibu, nih das atletik, Bapak pikir tidak ada masalah? Oh, Masya Allah. Saya sekarang paling banyak masalahku. Apa masalah saya sekarang? Banyak janda-janda curhat. Modus Pak. Ustadz, baru suami saya meninggal. Adakah doa-doa dan amalan yang membuat hati tenang? Saya kasihlah doa-doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf, saya bukan imam. Saya penceramah. Banyak. Apalagi bapak-bapak ini, rutinitas pekerjaan kita tiap hari itu aja. Pasti jenuh. Maka ketika ada masalah dalam dunia kerja, menurut konsep Al-Quran, 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabarlah dengan pekerjaanmu. Dan yang kedua, tingkatkan kualitas salatmu. Jadi kalau Bapak dalam dunia pekerjaan ini ada masalah, tidak usah cari muka. Tidak usah cari kambing hitam. Kenapa bisa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Lebih baik tingkatkan kesabaran. Tingkat kesabaran. Dan biasanya orang bisa bekerja dengan baik kalau bermula dari rumah tangga yang bahagia. Itu dulu. Ada orang sukses di kantor. Semua orang muliakan dia di kantor. Turun dari mobilnya dibukakan. Semua orang jabat tangan, cium tangan. Tapi di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SD. Tidak ada gunanya itu kesuksesan. Ibu-ibu nih saya tanya yang mulia ibu-ibu. Bu, kalau meninggal ibu siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi. Temanmu mau doakan. Lihat itu di teman WhatsApp, grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, ada yang doakan ibu? Ngetik doa malas Pak. Stiker. Coba kalau Bapak ada yang meninggal dalam grup kita. Apa Bapak baca? Ngetik doa. Dapat cuma dikirim Al-Fatihah. Itu pun stiker. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka bermula ini rumah sakit kalau mau baik pegawai-pegawainya bekerja. Ketentraman jiwa di rumah tangga dulu mulanya.
Maka tugas ibu-ibu, apa boleh buat? Ibu bantu suami cari nafkah, akhirnya bekerja juga. Silahkan ibu mengejar karier, boleh. Islam tidak melarang perempuan kerja. Bagus. Tapi jangan lupa kewajibannya sebagai istri. Mendidik anak, melayani suami. Kalau ibu sukses di kantor, semua prestasi ibu raih, tapi anak gagal, suami tidak terlayani dengan baik, di hadapan Allah ibu tidak ada nilainya, 0. Ibu, mau kemana? Pasti kita menghadapi sakaratul maut. Pasti kita menghadapi ajal. Dan ketika sudah masuk kubur, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali 3 perkara. Satu di antaranya, anak yang soleh dan soleha. Bu, kerja di sini. Ibu kerja di sini. Bapak kerja di sini. Tidak disenang sama Pak Dirut, Ibu Dirut. Ada solusi enggak? Ada solusi? Ada pensiun dini? Tidak ada urusan. Mau makan tidak makan tidak ada urusan. Yang penting kau jangan jajah saya. Ada orang Jawa merantau ke Sulawesi. Ternyata di Sulawesi tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik ke Jawa. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Ada orang Indonesia pergi merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak nyaman juga. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Ya balik lagi ke Indonesia. Dan tidak ada mati kelaparan. Menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau bapak ibu masuk kubur, ada pilihan? Tiba-tiba mati mendadak, masuk kubur, ada pilihan? Ah, tidak enak deh. Balik lagi. Bapak balik, 1 kecamatan Kabupaten Depok lain. Jadi tuyul Ustaz Kondang. Maka yang bisa menolong kita, anak. Salah satu syarat memperoleh anak yang soleh dan soleha kata Nabi, jangan kau kasih makan uang haram anak. Dan kita punya peluang memproduksi. Itulah bedanya kita bekerja dengan iman dan bekerja cari fulus. Bapak dapat, tapi kalau dapat secara haram, maka anak kita, begitu kita sudah tua, tidak ada yang datang. Dan pernah saya alami, orang meninggal, anaknya semua pada hebat, sibuk. Tapi begitu bapaknya meninggal, istrinya menelpon, Ustaz tolong datang ke rumah. Saya tidak tahu mengurus jenazah. Mana anak-anakmu semua bu? Anak-anak saya sibuk. Saya datang, begitu saya sampai, saya telepon. Minta nomor teleponnya anak. Saya telepon anaknya yang di Samarinda pengusaha. Deng, meninggal ini bapakmu, bagaimana? Oh sudah lama memang sakit itu Ustaz. Ditunggu atau bagaimana? Biar saya pulang tidak merubah keadaan. Tolong kirim saja Ustaz, nomor rekening, biaya penguburan dan pengurusan jenazah. Ustaz aja urus. Itu masih meninggal di kuburnya. Bagaimana sekarang yang kalau sudah 10 tahun yang lalu, ada yang mengingat? Tidak. Dan semua anak yang soleh dan soleha itu berawal dari makanannya, anaknya, orang tuanya beri makan. Maka Bapak Ibu silahkan bekerja di sini, tapi jangan menghalalkan segala cara. Demi apa? Masa depan anak kita. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada masalah, tapi jangan menghalalkan segala cara. Resepnya, kata Allah ketika ada masalah dalam dunia kerjamu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar. Tadi kita kepala unit farmasi. Tiba-tiba non-job. Ya sudah, sangka baik. Allah tahu ini ada masalah sehingga saya dinonjobkan dulu. Percaya tidak ada pekerjaan dan profesi yang tidak ada masalahnya. Termasuk ketika ceramah seperti ini ada masalah. Apa masalahnya? Masih ceramah sudah dibagikan konsumsi. Itu mengalihkan perhatian. Karena konsumsi sudah dibagikan, itu berarti Pak Ustadz selesailah ceramah kita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau bapak pegang baik-baik 3 ini, insya Allah. Selalu bersyukur apapun pekerjaan kita, apakah apresiasi perusahaan sesuai atau tidak, tetaplah bersyukur karena masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Dan kenikmatan sesungguhnya yang paling besar, kata Allah, fi ahsani takwim, ini kesehatanmu. Dan saya selalu berkata ketika berbicara di depan keluarga besar para medis dan dokter,
Orang kalau dia dokter atau dia pekerja kesehatan lalu tidak baik imannya, itu orang kaswatul qalbi, mati hatinya. Kalau kami orang sospol mana tahu fungsi ginjal. Tapi para dokter Bapak tahu makan. Siapa yang memisahkan ini racun ini bukan ginjal. Dan kami orang sospol tidak tahu. Kalau ada dokter tidak bagus imannya, keterlaluan Pak. Kami orang sosial politik, para dai tidak tahu apa fungsinya itu saraf. Tapi para dokter tahu itu. Dan itu tidak bisa dicontoh, tidak bisa dibikin. Maka dokter mestinya lebih kuat keyakinannya kepada Allah. Karena mereka melihat dan mempelajari betapa hebatnya ciptaan manusia ini. Apapun apresiasi perusahaan terhadap pekerjaan kita, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita mau, tetaplah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, bekerja luruskan niat. Jangan semata-mata karena fulus, tapi bekerjalah melayani. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bisa jadi dia security, tapi semua orang yang bekerja di perusahaan ini senang dengan kehadirannya. Itu jauh lebih mulia daripada dia seorang komisaris, tapi setiap dia datang orang semua gelisah, tidak bahagia di tengah-tengah. Yang baik, bukan yang hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis tapi tidak ada yang senang. Orang yang baik, meskipun dia cleaning service, meskipun dia security, tapi kehadirannya membuat orang senang di perusahaan itu. Itulah orang baik. Dan yang ketiga, tidak ada pekerjaan dan profesi yang tidak ada tantangannya. Maka Allah memberikan solusi, perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaran. Kenapa ya hidup saya tidak bisa bahagia? Koreksi sholatmu. Saya sholat, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Barusan kita duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi main-main. Allah. Assalamualaikum. Silakan nak budu. Ya. Ikhlas. Sudahlah itu. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati perusahaan ini dan orang-orang yang berkecimpung bekerja di perusahaan itu. Semoga Allah menjadikan pegawai-pegawainya bekerja mendapat rahmat dan pekerjaannya menjadi ladang aman. Mari kita tutup dengan doa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan utamaan salat Fatihah itu kita kirimkan kepada keluarga besar Rumah Sakit Puri Cinere ini yang telah mendahului kita, yang telah berada di alam kubur. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.